mau UGM, gelar perkara khusus sampaikan ijazah Jokowi, Anda tetap tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Padahal Anda ini bukannya dulu pendukung Jokowi ya? Pendukung tidak, tapi saya memang sempat akan mensukseskan waktu itu disebut program nasional loh ya. Kalau terakhir di deny kalau itu kan swasta enggak. SMK ya, mobil SMK itu dulu memang cita-citanya jadi mobil nasional. Dan saya sejujurnya saya bilang, kalau itu Jokowi serius mengerjakan itu, dan waktu itu saya bersama Pak Rudi menggarap itu mulai dari Solo ya, FX Rudi. Itu bisa jadi mobil, karena Indonesia itu butuh mobil sederhana, Mas. Indonesia itu butuh mobil yang pakai karburator, cukup pakai platina. Ya udah, nggak usah malah, dan itu di angka 50 juta, 60 juta aja bisa. Cuman sayangnya ketika kami sudah sampai mengantarkan mobil yang nyoper SMK tuh aku loh, Mbak, sama Pak FX Rudi sampai Jakarta. Kita tunggu sampai uji emisi, dan uji emisinya sempat gagal kami akui, tapi kemudian kita akali katalit konverternya kita beresin selesai, tiba-tiba ditinggal begitu ada. Saat itulah juga saya menyatakan diri, udah deh kalau ini caranya berarti Jokowi itu hanya numpang SMK untuk kepopuleran dia sampai Jakarta. Saya mundur setelah itu. Dah, jadi nggak anu lagi. Jadi ini ceritanya tuh mirip, Mbak, kalau dalam cerita pewayangan. Jadi isinya bukan keyboard ya. Jangan baru, jangan ini. Nanti ada orang mengatakan, Mas, Profesor itu aneh-aneh punya wayang, tapi Mas Tra tahulah gitu. Kalau di Jogja silahkan berkunjung ke museum wayang. Saya ada museum wayang di Jogja. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, koro-koro. Ya, ing carito dicerita. Dahulu sempat ada Petruk yang kemudian menjadi raja. Nah, kisah Petruk jadi ratu ini juga berasal dari Solo. Dari tahun 1930-an. Petruk jadi ratu tuh saya kira persis mirip dengan seseorang yang saya nggak tahu siapa ya, karena dia namanya Prabu Kantong Bolong. Kantong kirinya ada 17.000 triliun, kantong kanannya ada 11.000 triliun, dan bolong bocor kemana-mana, ada wus bocor, IKN bocor kemana-mana. Sekarang Petruk jadi ratu itu telah berkembang, kemudian telah berubah menjadi rakyat biasa. Nah, ketika dia menjadi rakyat biasa, truk, kenapa kau masih menyimpan pasukan? Inilah pasukannya Petruk yang banyak sekali sekarang itu. Ya. Nah, ini yang namanya relawan para termul. Itu banyak banget ini sekarang. Ini yang bikin repot. Karena biasanya kalau sudah turun, ya itu turun. Nggak usah ada relawan-relawan lagi. Ini yang bikin rusak negara. Karena kemudian apa? Ini namanya Bathara Guru. Bathara Guru itu, kalau dalam cerita pewayangan itu suhu yang paling tinggi. Bathara Guru saja sekarang banyak profesor-profesor yang mempertanyakan, Truk, ijazahmu tuh asli apa ora aja nih? Ijazahmu tuh bener apa tidak? Dan ketika kemudian kisruh ijazah ini muncullah seorang, nah ini nggak perlu saya jelaskan siapa dia, ya, Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Jadi ini yang sekarang kalau pada acara Bola Liar Kompas TV diramalkan, apakah tahun depan 2026 ini masih berhadapan-hadapan? Tergantung. Kalau Petruk masih mengajak gajah-gajahnya, tahu nggak artinya gajah? Gajah itu nggak punya ijazah, ya. Jangan dihubungkan dengan partai loh ya, jangan. Maka ini masih akan terus naik, dan kemudian bumi makin gonjang-ganjing, dan Indonesia nanti akan bahaya kalau dia masih belum jujur dan belum bersifat negarawan. Selesai. Oke, baik. Mas Ra, kasus ijazah Jokowi tampaknya makin panjang, masih panjang. Saya merasa bahwa tahun 2026 pun mungkin juga belum bisa, jadi tidak selesai karena masih ada keinginan-keinginan untuk memperpanjang proses itu. Jadi sebenarnya kan ini kasus bisa cepat selesai tuh. Kepolisian segera memproses, mau Mas Roy yang diadili maupun ijazahnya yang diadili. Itu soal kemauan yang saja. Memperpanjang Mas Roy atau lawannya? Nah, ya bisa saya kira Mas Roy pasti pengen cepat selesai kalau Mas Roy gitu. Karena kita ngelihat dua kasus sebelumnya itu kan cepet banget tuh. Ya kan? Bambang Tri dan sama Gus Nur. Itu cepet sekali. Tapi kalau ini kok enggak gitu. Karena apa? Karena sudah mengarah pada substansi. Tapi Mas Roy tadi dengan wayangnya, saya kira Mas Roy harus belajar lebih dalam lagi. Kenapa? Karena wayangnya dilambangkan Petruk tadi nggak cocok. Saya harus menyebutkan, setahu saya ketika Pak Jokowi menjadi presiden, maka beliau menggunakan lambang wayang sebagai call sign-nya, namanya Kresna. Ya, Kresna.
Dan kemudian itu menjadi call sign-nya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sangat mengagumi Kresna sehingga pada tanggal 2 Agustus 2019 Pak Jokowi ketika masuk pada periode kedua menggelar wayang kulit di istana, judulnya Kresna Jumeneng Ratu. Ya. Dan itu sangat simbolik buat mereka yang belajar Jawa. Oke, baik. Kalau Mas Yogi, gimana? Outlook 2026, kasus ijazah Jokowi masih akan terus menghiasi layar kita, selesai di pengadilan apa enggak? Ya, satu, harus selesai di pengadilan. Kenapa? Karena kasus ini bukan hanya bicara soal Roy Suryo dan Joko Widodo, tetapi ini sudah melibatkan institusi negara. Kepolisian terlibat, memproses mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, bikin gelar perkara. Itu kan satu hal. Yang berikutnya adalah ini sudah melibatkan juga publik. Publik sudah tahu informasi ini. Satu-satunya jalan adalah selesaikan di pengadilan. Ya. Jadi dalam konteks ini Mas Roy Suryo pasti percaya diri. Saya pasti bisa membuktikan. Nah berikutnya ya biarkan ini sebenarnya pengadilan yang akan membuktikan. Nah itu yang mesti kita kontrol sebetulnya. Ya. Kalau ternyata ada yang ngerem di tengah, kok nggak segera P21, nggak segera dilimpahkan, kan patut juga dipertanyakan. Dan itu biasa saja dikerjakan oleh media. Nah, jadi bahwa kebetulan ini menjadi seru karena ada seorang Roy Suryo yang dengan segala macam fenomenanya memunculkan macam-macam. Kan kita tahu, Mas Roy Suryo ini kan rame di publik mulai dari Menpora. Ya kan, nyanyi Indonesia Raya salah, ya kan? Tapi Mas Roy Suryo masih bisa ketawa-ketawa. Oh iyalah. Kalau nggak salah itu Persija sama Persib bentrok. Nah, jadi harus dihentikan jadi supaya nggak udah salah. muncul. Nah hari ini ada nama Roy Suryo yang memang kita bertanya 4 tahun mengaku sendiri, tapi terus-terusan melawan. Di satu sisi pernah cerita bahwa di belakang kesuksesan Pak Jokowi di awal-awal sebelum muncul ke panggung nasional, ada seorang Roy Suryo yang mengendarai mobil SMK dari Solo ke Jakarta. Itu kan juga fakta. Makanya tadi saya bilang, jangan-jangan ini memang berkawan. Kenapa? Karena mempertahankan sampai 2029. Mantan presiden masih ada di orbit pemberitaan nasional. Tapi sekali lagi, kalau dari perspektif Kompas TV adalah tetap melihat ini sampai ke hukum. Karena yang dikontrol bukan mereka berdua, tapi juga institusi negara, institusi penegak hukum. Serius atau tidak menangani ini. Jangan-jangan diperpanjang sampai kepentingan 2029. Mas Amiral itu juga enggak? Iya, saya menganggapnya lebih dari itu kekhawatiran kami ya. Oke. Kalau kasus ini harus selesai jadi secara hukum, itu ya kita semuanya nggak bisa intervensi. Yang saya khawatirkan adalah 4 tahun nggak selesai-selesai dan orang semua mempertanyakan kewarasan masing-masing. Sebenarnya ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Ya. Yang tadinya merasa itu asli, kemudian kok gitu ya? Kayaknya menarik juga ya ulasannya Roy Suryo gitu ya. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah ketika semua orang mempertanyakan semua kebenaran di muka bumi ini, di Indonesia ini sebenarnya tantangan yang sangat susah untuk penguasa atau untuk pemerintah saat ini ya. Karena apa? Semua hal yang dia keluarkan tentang apapun itu akan dipertanyakan oleh netizen atau warga negara Indonesia. Kalau dalam teori politik, kebenaran faktual itu sangat rapuh. Dan kebenaran soal ijazah palsu atau tidak itu adalah kebenaran bersifat faktual, bukan matematis, bukan saintifik, sehingga kebenaran itu lebih rapuh. Nah, ketika kebenaran itu sangat rapuh dan semua orang bisa mempertanyakan, endingnya itu yang paling bahaya adalah merusak saraf sensorik kita untuk bisa membedakan benar dan salah. Dan itu sedang terjadi. Ketika pemerintah berargumentasi bahwa penanganan bencana di Sumatera itu sudah sesuai dengan SOP mereka dan pemerintah sudah berupaya sekeras mungkin, publik itu tidak langsung percaya. Demikian sebaliknya, ketika netizen atau ketika orang-orang berbondong-bondong memberitakan apapun dari lokasi kejadian, orang akan tetap skeptis. Itu benar atau tidak. Sensor kita untuk membedakan benar dan salah itu akan semakin rusak. Itu bahayanya ketika model-model seperti ini mempertanyakan semua hal terkait dengan kebenaran
itu terus-terus terjadi. Ya. Jadi harus ada yang memfasilitasi kapan ini berhenti, kapan ini selesai, dan kapan kita harus move on dari kasus-kasus yang Ilona, seperti ini. dan ada satu institusi yang terlibat di sini. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Dia menyampaikan. Rektor manusia, Mas. Tapi yang artinya, namanya saya mau bilang, kenapa ini menjadi penting dikontrol? Jangan main-main loh. Universitas Gadjah Mada ini bukan kaleng-kaleng loh. Pertaruhan besar. Iya, tapi memang di Gadjah Mada sendiri juga terbagi-bagi. Nah, ya apapun. Dan yang paling penting, Lisa, sebuah mesin canggih yang namanya Lean Intelligent Service Assistant, kebanggaan UGM yang harusnya di-launch kemarin. Ketika ditanya oleh masyarakat, Joko Widodo lulusan UGM tidak, menjawab tidak. Nah, di antara kita aja udah ada perbedaan. Maka itulah pengadilan yang harus memutuskan. Itulah kenapa Kompas TV mengawal ini. Karena kita ingin sampai ke pengadilan. Harusnya memang harus sampai pengadilan. Betul. Tapi nampaknya, saya sih merasa nampaknya ada pihak-pihak yang juga tidak menginginkan ini sampai pengadilan. Jadi karena itu saya katakan, sampai dengan tahun 2026 saya nggak terlalu yakin akan selesai. Ya, apalagi kalau kemudian itu diteruskan, Mas Tra tadi sudah sampaikan. Kalau anaknya pun, ya ternyata sekolahnya juga nggak benar. Jadi dinasti ini, itu namanya kong kali kong. Kong kali kong itu dulu ada seorang paman yang kemudian memberikan jalan dengan keputusan MK 90. Ya, ini kalau teman-teman nanti lihat bulan Maret banyak nih kaleng bergambar ini. Ya bayangin aja nih kong kali kong. Ya gitu. Tapi dan terus bahayanya Mbak. Jadi kalau propertinya siap banget kayaknya. Jadi bahayanya kalau terus kemudian gini ya. Kalau terus kemudian ketika tiba-tiba orang kemudian saling beradu ya. Kemudian saling beradu itu mereka saling menimbulkan perpecahan di antara satu dan lain. Itu bisa jadi nanti memang tidak clear, Mbak. Dan bahayanya, sekali lagi bahaya, itu bisa jadi Indonesia akan terbakar, Pak. Wah, ini. Oh jangan dong, kalau bisa jangan. Kalau Indonesia terbakar, makanya jangan. Lebih baik jadi bunga. Terima kasih. Kita tunggu hasil pengadilan biar tidak berlarut-larut. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Pada hadirkan. Terima kasih bunganya. Pasti berlarut-larut. Jangan sampai. Dan saudara, ada satu lagi newsmaker paling diperbincangkan sepanjang tahun 2025. Dia menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Siapa dia? Sang newsmaker bicara dari A sampai Z. Sesaat lagi tetap di Bola Liar.